Nah kalau begitu, atas dasar apa kemudian akhirnya lu bisa menjadi mualaf? Five, four, three, two, one. Open the door. Deddy Corbuzier. Mulai. Oke. Luar Lu biasa. close, gua open. Saya pikir Anda kaya. Loh, Bapak Saya pikir pikir tadi ini ruangan depan mewah gitu yang besar sekali. Saya pikir wah kaya, saya pikir Anda tuh. YouTube rame, ada channel 2, Tokopedia di sini. Bapak pikir saya kaya? Iya tadinya. Tidak. Makanya saya bikin podcast biar Wis. saya dapat uang ya kan. Tapi sebelumnya gue pengen Wih, terima kasih harus. dan ngucapin selamat sama lu karena Terima kasih. atas pernikahannya Iya, 9 tahun. akhirnya Ya, masuk udah. jurang. Enggak dong. Tapi kan lu duluan. Iya. Tapi gue enak jurangnya. Iya, jurang kan bisa kebahagiaan. Oke. Dari kamu. Jangan mancing-mancing. Gue terhormat loh, lu datang ke sini Pak. Karena ini podcast, gue sering banget bilang sama orang, ini terjadi karena dari tempat lo. Kan lu udah pasti Waktu udah lu dengar. ke tempat gue dulu ya? Waktu gue tempat lo, kan gue sempet nanya. Iya, terus mau bikin Gue ginian. bilang, Ded, kalau misalnya bikin podcast itu rahasianya apa? Lu ngasih gue satu kalimat yang gue tangkep adalah ngobrol. Ngobrol, betul. Ngalur ngidul. Iya ngobrol. Dan Ngobrol, setelah saya ngobrol orangnya ketangkep. Atau meninggal. Oke, kita close conversation ini. Lu nggak pakai baju warna biru kan? Enggak, kenapa? Oh iya, aman berarti. Oh gitu. Hah? Oh, gua biru. Gua yang biru. Gua yang biru. Oh kok di sini warna biru ini ya, sial ya. Oh. Katanya begitu, cocok loginya begitu. Kalau di tempat saya nggak warna-warni tapi setelah keluar warna orange. Nah, itu yang banyak yang mau nanya. Iya, betul. Orang mau nanya konfirmasi valid dari lu. Iya, Lu betul. beneran cepu atau enggak? Gini ya bos, saya terangkan baik-baik. Kepolisian kita itu tidak akan menangkap orang gara-gara cepu. Polisi itu menangkap orang karena laporan masyarakat. Ya, itu bener. Kebetulan Mm-mm. saya bagian dari masyarakat. Mm-mm. Iya. Udah gitu doang jawabannya. Mm-mm. Tapi gue tekenin lagi, nggak mungkin juga ketangkap kalau nggak ada pelanggaran dong. Betul dong. Iya dong. Nggak mungkin dah tiba-tiba orang ke tempat gini. Kalau yang kemarin siapa sih? Gea OnlyFans ya? Dea OnlyFans gitu ya. Gue aja inget ya. Ya. Gua nggak inget mukanya tapi. Gue nonton soalnya. Lu nonton apa? Link. Oh, bukan podcast lu. Oh, kira Link. Gue itu pada saat gue nanya sama dia, lu berani nih ngomong kayak begini nih gitu. Berani gitu. Ya udah ngomong. Setelah keluar tiba-tiba keluar beritanya dia bilang, gue nyesel banget datang ke podcast. Karena kadang-kadang kan kalau kita kayak begini kan kita ngomong sembarangan ya. Iya, kadang-kadang nggak kepikir. Gini, gue merasa bahwa banyak orang-orang yang tidak siap untuk bicara. Jadi banyak orang-orang, kita tuh kan harus bisa wawancara, tapi harus bisa diwawancarain ya. Iya. Banyak orang yang nggak siap untuk diwawancarain, terus tiba-tiba ngomongnya sembarangan, bos. Gitu. Iya. Iya, tahu, itu. Iya, dan lu mancing-mancing orang itu untuk Kagak, gue nggak pernah mancing. Lah terus lu ngapain di situ? Nggak pernah mancing, gue diem aja kok. Mereka ngomong sendiri. Oh iya. Iya. Itu satu hal. Berarti udah jelas ya buat yang nanya itu dari pertanyaan netizen. Oh, netizen. Gue tuh ngelihat lu ya, jujur ya. Gue ngelihat lu, buat gue, lu tuh udah mencapai semua yang diinginkan oleh seorang laki-laki. Apa itu? Ya dari financial life, dari cara berpikir, dari karir, dari pernikahan segala macam. Udah gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau ngelihat lu, gue nggak ngerasa ada sesuatu hal yang gue Menarik ya. tertarik untuk nanya sama lu. Cuman netizen itu pengen banget nanya masalah-masalah kayak kenapa lu nggak bisa punya rambut gitu. Wah, itu kayaknya lu deh, Den. Enggak, itu netizen Nggak beneran. mungkin. Gue tadi Nggak ada nanya, gue ada di nggak story. ada. Masa gue demi Allah? Nggak ada netizen nanya gitu. Ada beneran. Kagak. Netizen tuh nanya, lu tuh sebenarnya bisa punya rambut atau enggak? Bisa. Tapi kenapa lu nggak mau punya rambut? Gue tuh suka bercanda, kenapa botak nasib, gue bilang gitu kan. Iya. Padahal enggak, gue tuh tumbuh. Cuman memang gue botakin tiap hari. Karena Shampoo kan mahal. terus lu iklan sampo. Enggak, nih serius ya. Kurang laku Karena lagi. bukan shampoo, pomade. Iya. Karena enak, bos. Lu berasa cocok sama lu. Bukan cocok, karena gue nggak perlu keramas. Terus gue kalau mandi langsung guyur air doang selesai. Gantengan mana lu ada rambut sama nggak ada rambut?
Kalau lu nanya sama gua merasa lebih bagus nggak ada rambut. Nah iya, berarti gantengan itu kan. Tapi kan pada saat gua nyukur pertama kali gua nggak tahu. Deg-degan. Iya, Ayo. iya. Pertama kali lu cukur ya? Iya, tiba-tiba Panjul lu gimana? Kayak Panji. Sekarang gue nanya, kenapa sih awal mulanya lu cukur rambut? Jadi pada saat itu kan gua berhenti main sulap. Ah iya. Gua berhenti main sulap. Waktu sulap masih ada kan? Masih. Terus gua Cuma berhenti. bagian belakang. Iya kayak inilah McDonald waktu itu. Depan ini bukan rambut kan yang Rambut, itu kan? rambut. Oh itu rambut juga. Rambut. Cuman gue cukurnya bentuk M. Terus gue berhenti main sulap, terus gue pikir kayaknya gue mau ngerubah image saja gitu. Nah, mau ngerubah image gimana kalau rambutnya udah gue cukur M? Iya. Nungguin numbuh kan berbulan-bulan. Gue botakin aja nih gitu. Gue pegang cukuran tuh ya, ada sejam di depan kaca bos. Apa yang di pikiran lu? Pikiran gue ini kalau gue tarik tiba-tiba panjul, pala gue kan jelek ya, mengok ya. Gue ngeliatin kaca, wah ini kalau salah gimana? Pegang ini udah bunyi nih, gitu kan. Mikir setengah jam lewat. Akhirnya gue nggak pakai mikir, gue tarik satu seret gitu. Iya, biar langsung Biar aja. ya udah pitak aja gitu kan. Kalau lu nggak ngelanjutin, nggak bisa dong. Akhirnya gue lanjutin, gue botakin. Nah begitu gue botakin, yang pertama kali gue kaget adalah ternyata kulit kepala tuh lembut banget, empuk. Karena selama ini kita ada rambut. Iya. Jadi kayak lu kaget bahwa nggak keras, dan gue butuh waktu proses 2 bulan sampai ini keras tuh 2 bulan. Oh jadi kalau selama ini kita nggak pernah cukur, dia Karena lembab kan. Oh. Karena lembab, jadi nggak kayak gini. Ini kan keras nih, kulitnya keras. Kalau itu lembab karena ada rambutnya dulu. Oh sungguh edukasi loh ini. Kaget. Gue juga nggak tahu. Jadi begitu gue pegang, anjing kenapa kulit kepala gue begini? Terus banyak luka, banyak bekas-bekas. Karena kan garuk, biasanya kan pakai shampoo dan sebagainya, itu ngelukain rambut, ngelukain kulit kepala. Ini kayaknya kalau tumbuh cuma di samping deh. Atas itu enggak deh kayaknya. Tumbuh di sini. Nah, Licin banget soalnya. Yang kelihatan masih ada di sini doang nih. Ya kalau tumbuh rambut lu begini nih. Di sini nggak ada dia. Ada. Ada ya? Ada. Tipis dikit ya tapi ya. Karena gue cukurnya lebih banyak begini sih. Kalau Iya. nyukur samping kan agak sulit gue. Oh, nah itu udah kejawab tuh ya. Jadi Ada. awal mulanya tuh begitu. Setelah itu cocok. Setelah itu cocok. Dan lu berasa keren kayak begitu. Gue berasa ya udahlah, udah begini ya udahlah. Terus kalau gue ada numbuh awal kan, misalnya gue udah 2 hari 3 hari nggak cukuran kan keluar hitam-hitam tuh. Gue udah terganggu tuh. Udah terganggu. Jelek, ya. Udah jelek. Makanya udahlah. Jadi akhirnya setiap 3 hari sekali gue cukur, 2 hari sekali gue cukur. Kalau bicara tentang itu, bagian dari diri face lu yang lu ngerasa lu kurang suka waktu itu apa berarti? Rambut lah makanya gue cukur. Cuma rambut. Berarti nggak ada yang lu rubah ya? Cuma rambut doang ya? Yang gue rubah nih maksudnya pengertiannya rubah gimana? Rubah maksudnya ada yang Make up gue buang. Waktu itu gue nggak make up. make up. Terus pipi ditirusin nggak tuh kata netizen? Pipi nggak ditirusin. Pipi karena terus akhirnya gue menua ya. Itu kempot itu mah. Lu juga kan. Enggak, gue Kan gemukan kalau gue. Coba tuain lagi deh. Gigi gue veneer. Dagu lo banyak banget yang bahas. Itu bagus banget katanya. Coba pegang. Gak berani gue. Pegang dong. Pegang dong. Gue pegang, gue KO ntar. Pegang dong. Ini gue botox. Oke, di sini. Ini gue botox. Supaya ngebentuk. Oke. Terus atas gue botox. Karena atas kalau nggak dibotox, kerutan gue sampai sini. Man. Oke. Karena botak. Jadi kayak klingon gue. Iya. Ya kan? Mm-mm. Nah, ini gue botox di sini, sampai sini gue botox. Tapi lu nggak ada masalah dengan masalah bahwa ih kok cowok botox sih, cowok ini sih apa? Lu nggak ada masalah itu Gue semua? punya duit. Orang gue botak aja berani, kamu botok nggak berani? Walaupun lu ada botox di sini tarik-tarik, tetap cowok gitu kan. Gini bos, kalau misalnya orang nanya, kok dibotok, kok diapain. Menurut gue pilihan ya bos. Kerja kita di entertain. Ya. Yang dijual mau nggak mau juga ya looks lu dijual, ya kan. Orang bilang jangan menilai buku dari sampulnya tai kucing gitu kan. Setuju. Orang sampulnya di depan duluan, Setuju. gitu kan. Mm-mm. Terus juga kenapa hal tersebut hanya milik wanita juga kan, nggak juga. Ya. Kalau if you can look better with it dan look better with it, it's okay lah menurut Ya. gua gitu. Tapi Ya. gua nggak melakukan ekstrim enggak. Gua narik operasi wajah, narik kulit dan sebagainya enggak. Karena memang nggak bisa. Waktu gue masih dulu, gue tuh benci banget pakai bedak. Karena gue ngerasa cowok pakai bedak tuh banci. Gue nggak suka dunia entertain karena gue ngerasa dunia Lebay. entertain tuh lebay, Iya. entertainnya munafik gitu Iya, segala macam. iya. Lu sempat berpikir nggak kalau
Gue sempat berpikir bukan itu, gue sempat berpikir ngapain dibotok, ngapain diapain, ngapain di veneer, gue sempat berpikir seperti Sempet itu. kayak no, gue bukan orang kayak I gitu. don't say no, tapi Oh, gua oke. nggak berpikiran bahwa gua satu saat akan ngebotok muka gua, nggak gitu. Iya, Tapi gua akhirnya berpikiran bahwa sekarang gini deh, lu nonton Tom Cruise kan? iya, 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 Come on lah, man. iya, gue paham. Lu mau bertahan di dunia itu ya Lu harus bisa. lu harus seperti itu dong. Iya. Tom Cruise ketika main Top Gun Maverick, pemain ceweknya diganti loh. Karena udah nggak mumpuni ngelawan dia. Gue lihat ke fotonya perbedaannya. Lu tahu dong bedanya dong. Artinya Iya, kalau lu mau stay in that business ya you need to stay in that business gitu loh. Iya, Nah, yang gua nggak bisa lakukan adalah facelift. kenapa? Nggak ada rambut, bos. Karena facelift tuh diumpetin di rambut. Oh, iya. Kan jahitan facelift kan diumpetin di rambut. Ini paham ya. Gua nggak Berarti bisa. Lu kulik dulu semuanya ya. Iya, gua nggak bisa. Nggak memungkinkan gua untuk facelift. Kalau memungkinkan gua facelift. Sekarang yang mau gue bahas adalah beberapa hal yang dari dulu untuk seorang Dedi, untuk ukuran bahwa gue nggak akan ngelakuin hal ini. Pembaharuan terjadi dong. Kemudian, sekarang gue lakuin nih. Apa aja tuh? Ini apa? Selain muka, cara berpikir. Kayak dulu kan, lu sempat bilang, ini apa nih konten-konten alay nih. Iya kan? Sempat ngomong gitu. Tapi akhirnya lu Masih sampai bikin. sekarang juga gua bilang konten-konten alay sih. Tapi lu bikin. Apa contohnya? Yang lu bikin video joget-joget, gue nggak tahu. Oh, itu joget. udah lama. Iya, itu nggak alay tuh. Udah lama, nggak alay menurut gue. Kenapa? Karena yang buat gue genius. Oke, Karena produksi syutingnya kita serius. Iya, Jadi maksudnya gue jogetnya adalah gue mau coba sesuatu yang baru. Tapi gue membuatnya serius gitu maksud gue. Menurut gue ngebuatnya serius. Jadi buat gue ketika lu tanya alay apa enggak. Menurut gue nggak alay. Gini deh, yang biasanya nggak pernah gue buat adalah konten keluarga. Tapi kemarin di channel anak gue bikin konten keluarga. Berempat, gue bikin konten keluarga. Karena ya gue udah nikah, terus momentumnya tepat, terus anak gue minta, ya udahlah gitu. Tapi itu cuman momentum sekali yang gue nggak akan terus-terusan buat gitu. Karena nggak kuat bos. Kenapa? Nggak tahu ya, kalau ini gue pribadi, gue nggak menyalahkan orang lain. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak ngomong ini. Tiap orang punya ininya Iya, sendiri. maksudnya siapapun mau melakukan itu silakan ya. Bebas. Ini kan gue pribadi ya. Gue Iya. merasa bahwa hal itu nggak punya tantangan. Maksudnya? Pak, gue bikin konten itu nonton 5 juta bos. Nggak ada isinya bos. Iya memang nggak. Ya entertaining aja. Dong. Iya, nggak ada isi. It's not even entertaining menurut gue. Ya cuman orang pengen lihat keluarga gue seperti apa. Kepo orang. Kepo. Oh. Jadi maksud gue nggak punya tantangan buat gue untuk ngebuat sebuah konten yang bagus tapi ditonton orang gitu maksud gue. Konten yang bagus menurut lu kayak gimana sih? Konten yang bagus menurut gue adalah konten yang bisa membuat gue puas dengan pekerjaan gue. Apa contohnya apa? Karena gue harus cari perbedaan konsep alay lu dan bagus lu nih. Gue belum dapet Oke, soalnya. konten alay menurut gue adalah konten yang dengan mudahnya lu buat dan lu tahu itu dapat view. Oke. Konten yang bagus adalah konten yang lu beresiko ngebuat nggak ditonton tapi ditonton orang. Oke. Gitu contohnya. Jadi Oke. contohnya gua nggak mau nyebut nama orang ya. Nggak usah. Gua nggak mau nyebut nama orang. Contohnya gua ngundang orang untuk datang ke podcast gue. Gua tahu bahwa penontonnya ini nggak akan banyak. Gimana caranya supaya nonton setidaknya 1 juta deh. Iya. Nah, itu konten yang bagus. Oke. Menurut Isinya apa gitu? Iya, iya. Oke. Bukan isinya apa. Gua tahu ini nggak ada yang nonton. Gua tahu orang ini ketika gua podcast kan jarang yang nonton. Iya. Tapi gimana caranya supaya yang Orang nonton, nonton. minimal 1 juta gua dapet gitu. Itu bagus. Itu bagus menurut gue. Karena Tantangan buat gua. Makanya kan di podcast gua ada yang misalnya kita tarik seminggu belakang ya, 2 minggu ke belakang. Gua ngundang Andrew Kalawit. kalau itu ya. Gua tidak nyangka bahwa itu ada yang nonton. Kenapa? Karena nggak ada yang ngundang dia. Gue mau ngundang. Ya, tapi kan orang nggak, siapa sih yang ngundang dia awalnya? Cuma dia maunya ke Dedi katanya. Ya, tapi kan siapa yang ngundang awalnya? Gue ada ngundang. Iya betul, tapi kan maksudnya TV nggak pernah ngundang. Oh iya, belum kecium. Nggak pop lah, Enggak pop ya. nggak pop gitu lah. Ketika diundang, tiba-tiba 10 juta yang nonton bos. Iya. Itu, wah ini gila banget. Nah, itu konten yang menurut gua tantangan buat gue. Oke. Atau kayak misalnya gua ngundang seseorang gitu, gua nggak mau nyebut nama ya. Gua tahu nih nonton paling bisa dapat nggak ya 1 juta ya. Gitu. Tapi gue pengen ngobrol sama dia gitu. Oke. Nah itu tantangan buat gue gitu. Berarti kalau konten family
dari konsep lu melihat itu alaynya dari mana? Terlalu mudah pasti ditonton orang. Ya belum tentu dong. Kan Iya nggak dong. semua keluarga orang tonton. Ya kalau keluarganya terkenal, orang-orang kepo pengen tahu. Ada juga yang awalnya nggak terkenal. Ada yang awalnya tidak terkenal. Tidak terkenal, kemudian dia menjadi terkenal setelah dibikin konten vlog keluarga. Siapa itu? 12 orang. Kok berat ya? Lah kan gua nanya siapa? Ya, ada lah. Atta Halilintar contohnya dulu nggak terkenal. Betul. Terus dia bikin konten itu akhirnya terkenal. Bagus. Kita udah terkenal, Bos. Ada yang terkenal bikin konten keluarga nggak ada yang nonton. Ada. Jadi lu nggak bisa diacukan alay. Kasihan berarti mereka. Lu atur deh. Bukan gitu, Bos. Bukan. Enggak gitu kan. Ya gitu konsepnya. Gue Gini. nggak nangkep konsep alaynya di mana. Gini loh. Kalau itu konten terlalu mudah dan kita tahu itu pasti ditonton orang. Iya. Gini deh. Gue yakin kalau gue joget-jogetan di jalan ditonton orang gitu. Iya, karena itu suatu hal yang nggak pernah lu lakukan. Betul. Ya ngapain gitu. Karena pasti view-nya gue dapet. Iya, kalau kita pakai acuan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan, kemudian itu menjadi alay, ya nggak fair dong. Lu kan nggak pernah podcast dulu awalnya. Bukan tidak pernah dilakukan, tapi gue tahu bahwa ini mudah untuk dilakukan. Mudah untuk dilakukan. Gini deh, gini. Apa sih contohnya? Contohnya, Lu pikir joget TikTok mudah? Gue belajar sampai hari ini gue nggak bisa apa? Wow, coba lu bisa nggak? nggak bisa. Tapi walaupun nggak bisa, ketika gue lakukan pasti ditonton. Itu kan susah dilakukan. Betul. Tapi gue ngelakuin salah pun pasti ditonton. Gue ngelakuin salah pun pasti ditonton karena Deddy Corbuzier yang ngelakuin. Terus bagian susahnya di mana? Bagian gampangnya di mana? Penontonnya gampang untuk menonton. Oh, lu pengen penonton itu menonton sesuatu yang dia tidak minat nonton, Tapi kemudian ditonton. Nah gitu maksud oh, gue. nangkep. Itu maksud gue. Gitu. Iya. Sesuatu yang, ini mah orang nggak nonton. Tapi Contoh. gimana cara? Betul. Iya. Contoh gue ngundang pemain atlet ritmik. Gimana ya ngundang atlet ritmik gitu. Iya, kita aja namanya juga itu. Tapi yang nonton 4 juta kemarin. Itu buat gue pencapaian, Bos. Iya. Tapi gue ada ngundang juga artis yang nonton cuma 1.200.000 itu. Iya. Gitu. Nah itu ya udahlah gitu. Gitu. Buat gue gitu. Gue nangkap. Berarti seorang Deddy adalah seorang yang suka membuat terobosan. Lebih ke Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lebih ke tantangan buat gue. Iya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain di dalam industri entertainment ini, lu ingin bikin gebrakannya masuk ke situ. Betul, lebih ke tantangan buat Betul. gue. Awalnya kan podcast kan nggak serame ini. Betul. Sebelum lu muncul dan Betul. menjadi the father of YouTube lewat podcast. Tapi kan podcast itu juga rame. Itu kan karena lu. Nah, ada satu hal lagi yang sulit buat gue. Apa? Karena gue ngejar tiap hari. Iya, itu tiap hari. Itu sulitnya minta ampun. Kenapa lu tiap hari sih? Karena gue gak punya kerjaan, bro. Oh, kasihan. Kasihan memang. Nggak main film? Nggak punya kerjaan, nggak punya tawaran. TV benci sama gue. Karena gue gak punya kerjaan. Jadi TV benci sama lu gara-gara lu serang. saya serangkan ada alasannya. Iya kan kemarin gue udah nonton. Iya. Dan tidak semua TV juga maksudnya. Iya. Gini. Jadi kadang-kadang kita itu kesulitan juga untuk nyari bintang tamu yang gua tahu pasti wah. Gitu. Iya. Jadi ya udah kita berusaha untuk gimana cara membuat bintang tamunya siapapun tetap ditonton orang. Itu kesulitannya di situ. Ya, itu tantangannya buat lo dan tim dong jatuhnya. Betul. Jadi ini ada orang seperti ini nih, gini kita undang nih gitu. Misalnya gue ngundang salah satunya Dr. Indrawan di tempat gue gitu. Mungkin orang nggak tahu Dr. Indrawan itu siapa. Gitu. Ya, awalnya orang nggak tahu. Nggak tahu. Iya, Tapi yang nonton 2 juta tuh kebanggaan buat gue. Iya. Gitu. Iya. Gue Kayak nangkep gitu. sih. Kayak gitulah intinya. Itu satu gitu. challenge yang akhirnya lu bisa dobrak lah. Betul. ibaratnya. Tapi Iya. memang karena tiap hari pasti ada yang jalan, ada yang Enggak. 1 juta dapet, tapi ada yang 2 juta, ada yang ya gitulah penontonnya begitu. Tapi stabil lah istilahnya kayak gitu. Minimal penonton gua 1 juta lah minimal. Iya. Minimal. Ada yang nggak lu tayangin ya? Ada. Kenapa? Karena diminta sama orang yang nggak tayang. Ada juga. Ada. Jadi begitu dia ngomong, udah selesai ngomong, begitu selesai dia baru mikir bahwa omongan dia ternyata bahaya. But you okay untuk tidak ditayangkan? I'm okay karena haknya si bintang tamu. Kenapa lu berpikir kayak gitu? Kan bukannya kalau misalnya udah syuting ya udah berarti kan lu ya udah oke. Daripada gua nyari musuh, Bos, menurut gua ya udahlah. Ada juga yang contohnya kayak si Taeyong.
waktu di tempat gua. Gua kan dibully tuh. Iya. Oh, pertanyaannya kok pertanyaan basic banget. Kok begini, kok begitu. Kok nggak tanyain tentang yang macem-macem. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bahwa dia minta diedit. Saya klap kacamata bentar ini agak panas mulai. Bukan dia yang minta diedit ya, tapi ada pihak-pihak yang minta untuk diedit. Iya. Dan lu juga nggak perlu juga harus memberitahu itu semua. Nggak perlu, ngapain gitu. Iya. Tapi kan ketika diedit jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya hilang kan gitu kan. Tapi kan gua ngapain gua harus ngomongin ke orang-orang gitu, ya udahlah gitu aja. Ya udah gitu. Iya, gue nangkep. Sekarang kalau lu nanya sama gua gitu, terus gua bilang, tapi masalah nikah gua jangan lu tayangin nih. Masalah terus tadi rambut gua jangan lu tayangin deh. Begitu lu edit itu semua kan jadi sedikit. ya pertanyaan lu dan kok gak nyambung pertanyaan juga. lu kok begitu doang sih? Ya gitu kan jadinya kan. Tapi kan gimana dong kalau bintang tamunya minta? Berarti banyak drama juga di podcastmu. Banyak sekali drama. Termasuk lu sekarang pakai security, ada bodyguard, itu ada drama di situ juga ya? Karena salah satu contohnya banyak hal-hal yang gua angkat berhubungan dengan politik, agama, dan macam-macam, Pak. Emang hal paling buruk yang pernah terjadi gara-gara itu apa? Hal paling buruk, diancam dibunuh mah sering. Lewat apa? Maksudnya ya kalau diancam dibunuh kan di DM gitu kan paling. Ada yang DM, ada yang ada orang-orang tiba-tiba nyamperin juga ada. Gimana maksudnya nyamperin ke tempat lo? Nyamperin karena kadang-kadang ada obrolan-obrolan yang terlalu sensitif ya dan orang nggak suka tuh. Iya. Ya gua nggak mau ngomong. Ya kita general aja. Gua nggak mau. Gue juga di sini juga ada lah pasti. Ya. Tapi nggak sampai disamperin soalnya. Ya, kemarin yang masalah LGBT itu kan gua di cancelnya gila-gilaan. Padahal lu juga ngundang kan? Iya. Kita nggak tahu kan itu akan jadi masalah kan? Saya tahu. Ya Anda tahu setelah saya tayang kan? Iya. Sekarang saya mau nanya. Iya. Nah ini di sini boleh enak Ya kan, nih. benar kan? Kan ceritanya ini bapak itu, iya kan? Kan saya hubungi. Nggak apa-apa nih gue bahasa ya. Bahasanya nggak apa-apa. Gue hubungin, dia bilang saya dari Medan mau ke Jakarta, cuma mau ke 2 tempat, ke Mas Dedi sama Mas Denny. Betul, Paginya saya ke Mas Dedi dulu, betul, malamnya nanti saya ke Mas Denny Betul. jam 7. betul. Saya berpikir Mas Dedi akan tayang besok. Hari apa itu ya? Pokoknya ceritanya begitu. Oke. Hari itu lu sama dia podcast, biasanya setahu gua lu tayangnya nanti. Oke, gua terangin nanti. Silakan. Ya, lanjut. gua kronologi dulu deh kan, betul, seru betul, deh. betul. Bapak ini nggak mau kalah. Begitu saya tahu, tayang besok. Biar kita duluan ditonton. Iya. Iya kan? Ini gua kasih tahu nih jalan ceritanya dia. Tanpa menyinggung pihak manapun, ya kan? Lu tayang sorenya. Itu sebuah kebiasaan yang tidak pernah lu lakukan. Betul. Gue kaget. Wih, tayang. Oh ya udah nggak apa-apa. Gue orangnya ya udah nggak Ya apa-apa. udah tayang, Gue ambil apa? dari perspektif lain Betul, nih. betul. Sembari gue belajar dari apa yang lu ngobrol. Betul, Kan? betul. Begitu gue udah habis ngobrol, beliau pulang. Gue bilang, ya udah tayangnya nanti aja. Diedit aja dulu santai. Gue bilang nggak kejar tayang nih. Karena tuh udah tayang di gua juga kan. Tayang juga kan. Nggak ada perlu dikompetisikan lah gitu. Tayang, rame. Gue lagi syuting film. Ada yang berantem. Selang-selang, kenapa rame? Tagar muncul. Iya betul. Unsubscribe jadi Corbuzier. Iya, 8 juta katanya hilang. Katanya. Tuh. Nanti lu jelasin. Iya, nanti gue jelasin. Gue lihat, telepon anak gua, Pak ini udah selesai, mau ditayangin. Oh tunggu dulu. Sebentar. Oh iya Pak, tapi ini udah beres. Sabar, saya bilang. Tunggu instruksi Deddy Corbuzier, saya bilang. Kan? Iya kan? Makin rame hari kedua. Itu gue juga gak nyangka, Det. Hari ketiga makin rame. Gue tungguin nih. Belum ada bikin apa-apa nih Deddy nih. Kelar hidup lu. Gue bilang. Ini fair-fairan. Gue bilang, lu kalau nggak move ini abis lu, Det. Gue bilang. Lu muncul dengan Pak Gus Miftah. Good strategi. Iya dong? Betul. Betul. Gini, oke. Gue cerita dulu ya. Jadi gue tahu kronologinya bahwa dia akan datang ke Jakarta, terus ke lu tuh gue tahu. Iya. Gue tahu, karena dia juga cerita sama gue. Iya. Nah, ada momen-momen. Jadi gini, gue tuh tayangnya tuh hampir tiap hari kecuali hari Jumat. Iya. Oke, kecuali hari Jumat. Minggu lu somasi. Minggu gue somasi. Nah. Kecuali bintang tamu tertentu. Iya. Contohnya kayak Sinteyong tuh tayangnya Jumat. Oke. Karena Sabtu itu biasanya gue konteksnya komedi. Ya. Podcastnya komedi, ringan. Gue nggak punya tuh konten komedi.
Iya. di hari Sabtu besoknya. Iya. Oke, jadi begitu dia datang, otak gua ini kalau gua tayanginnya besok pagi, gua sama sekali nggak mikir lu akan tayangin kapan. Karena Oke. otak gue kalau hari Sabtu gua tayang jam 8 pagi. Oh, lu berdasarkan schedule timeline lu. Betul. Oh. Gua akan tayang hari Sabtu jam 8 pagi. Oke. Jadi kalau lu mau tayang besok pun, menurut gua pasti gua tayang duluan kok. Iya juga. Karena sih. gua jam 8 pagi tayangnya hari Sabtu. Iya, gue selalu malam. Gua tahu lu malam kan? Oh, dia tahu dia malam. Tahu, lu Pasti Tia yang ngasih tahu. Lu nggak mungkin dong nge-research ya kayak kan begitu. gua kalau ngeliat kan keluar berapa jam yang lalu. Oh, berarti lu mantau juga ya? Kan gua nonton, kadang-kadang gua nonton ada berapa jam yang lalu keluar. Jadi otak gua Soalnya ada tulisan biasa penonton Deddy Kobuser nonton ini juga. Iya, karena kan luar kan. Lanjut. Nah, otak gua pada saat itu, ini kalau gua tayangin besok pagi, konteksnya bukan komedi nih, Beda cerita. beda cerita. Hmm. Ya udahlah, tayang aja dulu Jumat. Oke. Akhirnya keluarlah bencana tersebut gitu. Masa bencana sih? Ya karena kan saya juga, ya itu gua makanya di somasi kemarin gue bilang bahwa saya juga nggak nyangka, saya berpikir kenanya tuh pasti masalahnya politik apa segala. Ini pelangi gitu kan ya. Biasanya pelangi datang setelah hujan. Ini pelanginya datang, gua kena hujan gitu kan. Nah terus gua masih berdebat pada saat itu, jujur aja. Oh, itu lu beneran debat ya? Berdebat karena begini, gue tidak mengatakan bahwa itu benar ya, karena secara agama dan sebagainya salah. Iya. Ya, dan gue mengakui gue salah, mungkin ya. Gue salah, bukan mungkin. Apa yang lu ngerasa lu salah? Mungkin di judul. Oke, itu Mungkin di banyak judul. yang bahas. di Betul, judul. mungkin di judul. Karena kan dia nge-clickbait ya. Betul. Tapi kan target gue tutorial menjadi gay. Gue nangkep kok poin Ya, gitu. pindah dari Indonesia gitu Iya. maksud gue. Gitu, jangan di sini gitu Iya. maksud gue. Iya, Gitu. dan gue nangkep orang Indonesia nggak sebodoh itulah untuk mengikuti tutorial menjadi gay. Iya, gitu. Tapi kan. kan ya udahlah, lu mau anggap salah ya udah salah gitu. Iya. Heboh lah, heboh ribut. Sampai Pak Mahfud turun tangan pada saat itu. Tahu. Mengatakan bahwa nggak bisa, ini tidak Sama ada. Pak Tifatul Sembiring kok. Betul. Pak Mahfud turun tangan mengatakan tidak ada hukumnya sebenarnya. Iya. Tidak ada hukumnya. Jadi sebenarnya kalau gua mau dipidana pun nggak bisa. Oke. Cuman kan memang ada isu sosialnya di sini. Iya, Ada isu sosialnya. ada isu sosial. Nah, pada saat itu gua berpikir bahwa ini kalau gua diemin aja juga, ya nggak apa-apa karena nggak ada pidananya gitu. Awalnya lu. Awalnya gitu. Tapi terus gua dikontak oleh beberapa orang ya, contohnya Gus Miftah, terus teman-teman di NU gitu mengatakan bahwa lebih baik di take down. Kenapa? Karena snowball efeknya. Oke. Akhirnya setelah gua ngobrol sama Gus Miftah, terus dengan ketua NU, sempat datang ketua NU menerangkan gua begini karena hukumnya ada begini secara agama dan sebagainya, dan gua baru mualaf juga gitu ya. Gua merasa bahwa ya satu-satunya jalan yang benar ya memang harus gua take down. Apa yang lu ingin capai dengan di take down itu? Meredam keresahan. Satu poin. Karena biar bagaimanapun kan kalau membuat keresahan di masyarakat ya tetap keresahan. Ya. Menurut gua itu. Masalah apapun yang gua lakukan kalau itu menjadikan keresahan ya gua minta maaf. Berarti ada perspektif tanggung jawab seorang public figure secara moral kepada masyarakat. Ya karena membuat keresahan. Gitu. Tapi gue juga tahu ketika gue men-take down ini, mungkin ada saudara-saudara kita yang lain akan merasa bahwa ditinggalkan. Iya. Lu ngerti maksud gue lah. Standar ganda juga. Standar ganda. Sedangkan sebelumnya gue mengundang Po Atun Iya. yang menceritakan tentang pernikahan sesama jenis. Dan juga ada lesbian. Ada lesbian juga. Dan tidak ada masalah pada saat itu. Iya, itu lu sempat bahas tuh. Karena ada standar gandanya di sini menurut Iya, gue gitu. iya. Tapi daripada gue mendebat hal tersebut gitu, Yang akan menimbulkan bola salju yang lebih menimbulkan besar. bola salju yang lebih besar dan kemana-mana, terus Pak Mahfud juga sampai ngomong, ada orang pemerintah yang ngomong dan sebagainya. Ya udahlah, ngapain gue harus memperbesar hal tersebut, dan secara agama juga salah gitu kan. Iya. Gini, secara agama gue tahu salah, gue tahu lu ngundang dia secara agama juga salah kan, secara agama loh. Gua? Ya. Maksudnya agama mengajarkan gue tidak boleh mengundang dia gitu? Bukan secara agama hal tersebut
Tidak wajar. Secara agama itu salah. Salah, gitu. Betul. Penyimpangan, Penyimpangan. seks orientasi Betul. salah. Ya. Tapi kita sebagai media kan melihat fenomena yang ada. Kan? Betul. Ya. Fenomenanya ada loh, gitu Ada, loh. betul. Karena Betul. kita media kan gitu, Den. Dan bagian daripada kita. Dan bagian daripada kita, gitu. Ini fenomenanya ada loh, gitu loh. Kalau kita mau ngomong, lu bikin film di bioskop, ada adegan ciuman, juga salah kan? Ya, betul. Tapi fenomenanya kan ada loh, Betul. gitu. Jadi kenapa kita tutup mata? kenapa kita tutup mata? Itu konteks kita berpikir kan sebagai Betul. media gitu Betul. kan. Tapi ya ternyata membludak seperti itu. Gue percaya apa enggak ya? Gue punya tim di Close the Door itu yang luar biasa. Kenapa? Jadi dalam waktu seminggu tersebut, gue nggak deg-degan, Bos. Lu tidak terganggu. Mental tidak goyang. Tidak, sama sekali. Serius lu? Serius. Lu ngapain waktu itu? Biasa aja gue. Gue tidak goyah sama sekali. Nggak ada. Gue nggak stres, gue tidur nyenyak. Oke, itu karena Karena gini, satu, secara pidana memang nggak ada. itu satu hal. Itu satu hal. Iya. Dua, gue melihat bahwa ini media. Gitu. Masalah secara agama salah, itu memang gue harus bertanggung jawab. Mm-mm. Makanya gue minta maaf. Mm. Gitu. Tapi kan keluar nih konten-konten yang mengatakan, wah bikin tagar unsubscribe Deddy Corbuzier. Itu nggak mengganggu lu? Buat gue nggak. Karena Yang mengunsubscribe gue ya memang itu aja orangnya. Dari Iya. dulu gitu ya. Mm-mm. Kelihatan siapa, Mm-mm. partainya apa gitu. Saya nggak bawa ke situ loh obrolannya. Iya, lanjut. Mm-mm. Mungkin. Iya. Mungkin. Tokopedia. Iya betul. Oke. Lanjut. Yang stres itu malah tim gue, Bos. Kenapa? Karena mungkin mereka sayang sama gue. Ama takut lu marah juga kali. Enggak. Ya, bener nggak? Enggak. Ada Tia langsung. Tadi langsung kayak emang iya gitu. Oh iya, mukanya berubah. Nah, iya, gue nggak terlalu stres, malah tim gue yang stres, malah. Jadi pada saat itu produsernya itu namanya Levi ya, namanya Levi, sama Juju. Mm-mm. Begitu gue datang, yang pertama kali dilakukan mereka itu adalah minta maaf sama gue. Oke. Karena ide mengundang mereka itu dari tim. Gue kan nggak tahu, gue nggak nonton mereka. Mereka sampai nangis. Terus yang gue bilang gini, udah, nggak perlu dibahas, ini tanggung jawab gue. Karena biar bagaimanapun, mau bintang tamunya dari kalian, mau idenya dari kalian, keputusan terakhir untuk mengiyakan tuh gue. Karena gue bisa kok bilang enggak. Gue bisa kok nggak mau. Lu bisa lari dan Gue bisa lari, tapi gue mengiyakan pada saat itu. Ya. Lu cuma ngasih ide dan gue mengiyakan. Jadi tetap ending salahnya ya, titiknya ada di gue, Bos. Bukan di kalian. Kalian kan mencoba mencari bintang tamu yang bagus gitu Ya, loh. bekerja dengan semaksimal. Iya, dan mereka kan nggak tahu akan jadi masalah gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. So it's not your fault, it's my fault. At the end, it's my fault. It's always my fault at the end. Dan gue harus tenangin mereka. Menangis mereka. Separah itu. Oh iya, nangis mereka. Nangis. Dan Ya, mereka- you are blessed loh have that kind of thing. yes. Mm. And I love them. I love my team. It's like a family yang gue bilang udah sampai gue lus kepalanya. Maksudnya gimana? Sampai gue tenangin supaya nggak nangis. Gue bayangin dia baru di bawah dulu. Sampai gue tenangin supaya nggak nangis. Iya, iya. Gue bilang udah nggak usah khawatir, nggak usah apa. I'll handle it. Gue handle ini sendiri. Gue bilang nggak ada masalah. Okay. Yes, of course. Gue pada saat handle itu ya gue ngontak teman-teman di NU, di mana. Oke, how to Cari solusi. cari solusi. Iya. Karena kan ya didiemin aja tadi bola salju kan akhirnya. Iya, Kan. dia akan membesar gitu. Dia akan membesar. Ya memang kalau tekanan sosial di Twitter gue nggak main Twitter. Twitter gue cuma buat promo doang. Jadi sekarang orang tahu nih, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus lu yang utama ketika ada sesuatu seperti itu yang terjadi. Karena kan kita tahu kan masyarakat kita kan suka Cancel. beropini. Iya. Suka cancel nation kan Nah, sekarang. cancel culture banyak juga. Sorry nih, maaf banget ya. Maaf banget itu. Kita turut berbelasungkawa meninggalnya anaknya. Iya, Pak Ridwan. Ridwan iya. Iya. Pak Ridwan Kamil. Lu di cancel kan? Maksudnya di cancel Lu gimana? kan di cancel gara wah nggak sopan lah pertanyaan lu. Oh iya, podcast gua, pertanyaan gua kok begitu Iya gitu. begini. Itu kan lu kena kan? Oh itu masuk kan? cancel ya? Iya dong, lu di cancel. Wah jangan nonton lagi lah, apalah. Itu kan cancel. Oke, iya. Sedangkan pertanyaan itu dari zaman dulu gue di Hitam Putih. Ingat gak? Gue tuh di Hitam Putih ada pertanyaan, question of life. pilih mana? Ya, gitu. ini apa ini apa? Mungkin sebelum Hitam Putih udah ada juga mungkin yang buat gue nggak tahu ya gitu. Iya. Tapi
kita kan nggak tahu kan kejadian itu akan terjadi. Dan tidak gitu. mengharapkan. Dan itu. nggak mengharapkan. Pertanyaan lu adalah bertanya supaya dia jawab. Sekarang kalau lu nanya sama gue, pilih istri atau anak? Gue akan pilih anak. Kenapa? Karena istri anak orang lain. Anak-anak gue. Terus amit-amit ada kejadian di istri gue. Ya nggak bisa gue salahin lu dong. Makasih lo. Iya dong, gue nggak bisa nyalahin lu dong sama sekali. Menurut gue penonton-penonton yang nyalahin itu nggak nyampe otaknya gitu. Lu nggak punya niat untuk nanya itu gitu. Gue nggak setuju lu bilang nggak nyampe otaknya. Nggak nyampe menurut gue. Masih dalam perjalanan. Iya sama, belum nyampe. Anjing. Tapi menurut gue gila gitu. Terus kayak cancel kayak orang-orang yang datang ke Densu meninggal. Apaan gitu. Itu cancel. Itu Tapi cancel. kalau dicocok logi masuk loh, Den. Cocok logi, semua dicocok logi juga masuk. Semua dicocok logi juga masuk. Iya. Kalau lu ngomong gitu, yang datang ke DC ketangkep, yang datang ke Densu meninggal. Ke tempat lu ada yang meninggal nggak? Ya. Tapi kan hal itu terjadi. Nah maksud gua gini loh, lu bayangin nggak dengan hal tersebut ya? Orang bisa takut loh ke tempat lu. Udah. Kemarin bintang tamu saya terakhir nanya pas pulang. Mas, maaf nih. Iya ada apa Pak? Abis ini saya nggak meninggal kan Mas? Masya Allah, saya bilang. Enggak Pak, aman. Ini pertanyaan bercanda. Enggak, saya beneran. Beneran. Karena tidak semua orang bisa berpikir secara logikal. Akhirnya kata-kata dari netizen tersebut masuk dan apa yang terjadi di cancel. Orang yang mau datang ke lu jadi mikir. Orang yang mau datang ke gue jadi mikir. Dan kenapa? Ya karena mereka suka untuk meng-cancel. Iya, sampai mau jual panci gue kemarin. Ya, Masuk berita. masuk berita ya. Padahal endorse. Jadi sekarang lagi cancel nation aja, jadi kayak contohnya pelecehan seksualnya Gofar. Belum terbukti benar atau salah, di cancel dulu gitu. Nah orang-orang itu yang meng-cancel dan sebagainya, gue selalu mengatakan ya itulah dia bahaya pengangguran. Menurut gue pribadi ya Dan ya ini. Iya. Karena doesn't make sense gitu. Mencocologikan lu datang ke sini meninggal, this doesn't make sense. Lu siapa Tuhan? Iya. Mencocologikan datang ke tempat gue terus ketangkep polisi itu gue siapa gitu loh. Katanya gue punya ilmu hitam, Det. Ya kalau itu Nggak kesana dong, lu enggak ya? bahasnya. Iya, udah enak tadi. udah enak ya. Udah positif. Tapi maksud gue gini loh. Yang terjadi adalah kalau ke tempat gue terus ketangkep dan sebagainya, ya mungkin karena kita punya apa? Bukan profil, kita punya konten, penontonnya banyak. Iya. Jadi yang tadinya nggak diperhatikan menjadi diperhatikan kan begitu kan Iya, intinya betul. kan. Nah kenapa lu nggak lihat? Kenapa mereka tidak lihat seorang atlet yang tidak dibayar oleh pemerintah daerah datang ke tempat gua dan akhirnya sekarang dibayar dan mereka dinaikin, dimasukin kemana? Kenapa nggak lihat itu? Kenapa nggak lihat orang-orang yang ketolong dari podcast gue? Kita punya nggak suka begitu, Det. Kami suka baku hantam. Karena suka baku hantam. Makanya Einstein kan pernah tuh ngomong, dia bikin 10 soal gitu. 10 soal dia bikin, dia tulis, dia bikin hasilnya, dia tulis. Begitu soal ke-10 salah dia gitu. Terus murid-muridnya ngomong gitu, maaf prof, itu yang nomor 10 salah tuh, ngaco tuh gini-gini. Terus Einstein bilang, lucu ya, dari 10 soal 9 gue bener, lu gak tepuk tangan. Gue salah satu, lu teriak-teriak. Iya. Sama seperti fenomena bangunan baru kita suka kaget. Kapan bangunan jadi? Ya kan? Bangunan kebakaran, orang ngumpul bos. Iya. Karena ya itu, suka keributan, itu yang jadi masalah. Dan itu adalah bagian daripada masyarakat kita. Kayak contoh tadi juga masalah yang konten LGBT. Tapi sekarang gue mau nanya, gue mau balik ke situ dikit. Lu akhirnya udah paham belum sih kenapa itu akhirnya orang protes untuk tayang? Ya karena akhirnya seperti menurut gua ya, Nah, menurut gua pribadi ya, kayaknya karakter mereka terlalu kuat. Oke. Gua pernah ngundang trans, Gue juga pernah. ya kan? Gua pernah ngundang trans. Lah maaf sekali, gua tanya, LGBT itu apa sih? Penyimpangan. Iya apa? Lesbian, Lesbian, G-nya L, B, bisexual, G. Oke. Ini kayak sekolah ya. Gua nggak tahu nih ya, gua Iya. nggak tahu ya. Lucinta Luna Transgender. tuh masuknya mana? Gua nggak tahu nih. Transgender ya. Berarti nggak boleh dong? Hah? Berarti nggak boleh? G nggak boleh. G nggak boleh. Nggak boleh. Hanya G saja. Ya, yang dari
Yang ada Ya, terjadi. makanya. Jadi Iya. yang mana yang nggak boleh sekarang gua tanya? Yang G. G saja. Dari fakta di lapangan G nggak boleh. Lesbian? Boleh. Fakta lapangan boleh. Lu lebih suka lihat video lesbian apa G? Fakta lapangan. Ah. Jadi standar ganda. Oh iya dong harus. Hidup ini tidak akan adil, Den. Apa yang lu harapkan dari hidup ini? Keadilan. Tapi kalau secara ilmu agamanya, Iya. karena memang yang dimasalahkan kan adalah bahwa ada ayat-ayat yang mengatakan tentang kaum Sodom. Iya, Gitu. kaum Sodom. Itu yang jadi masalah. Dan barang siapa yang mendukung itu juga kena azab juga kalau secara itunya. Betul. Ya udah. Iya. Ya memang salah secara itu saya salah. Itu aja. Kalau gue ngelihatnya berbeda. Apa itu yang lu lihat? Jadi waktu terjadi hal itu, gue langsung ngeriset semuanya. Akhirnya gue menemukan bahwa tanpa mencederai satu pihak pun ya, gue menemukan memang ada standar ganda itu, di mana si pihak yang diundang, ini maaf ya, Mengglorified. mengglorifikasi. Iya, memang. Lu ngerasa itu ya? I know that. Orang mau lihat ketika orang itu mau bertobat atau menyadari itu sebuah kesalahan. Ya. Bukan mengglorify itu menjadi sebuah hal yang dibenarkan. Ya. Tapi perspektif dari si bintang tamu juga tidak salah menurut Nggak saya. salah, ya itu Karena hak dia ingin dilihat dari sisi as a human. Betul. Betul memang. Memang makanya tidak ada jawaban yang benar Den untuk ini Den. Ada. Apa itu? Jangan lu tayangin yang G. Paham? Makanya gua nggak berani. Tayangin lah coba. Gue udah minta izin sama orangnya. Udah tayangin sekali gue tahu. Ya gila lu mah orang kejeblos bukan yang nolongin. Dad, Katanya temen lu kalau lu kenapa? Gila gue datang ke sini kalau bukan temen gue ngapain datang? Kalau lu kenapa-napa masih ada Om Dias, Dad. Saya kalau kenapa-napa cuma ada daun-daun ini di belakang. Ya, paham kan ya? Saya nggak sekuat Anda ya. Itu satu hal ya. Terus kemudian ada hal lain. Lu selalu bilang, lu nggak percaya peramal. Tapi lu undang peramal Siapa? yang punya remote. Gue nggak percaya kan? Kenapa lu undang? Kan gue debat. Oh, lu debat. Gua debat. Berarti lu nggak percaya Nggak. dia punya remote? Enggak. Gue undang gue debat. Oke. Ya debat nggak marah-marah ya bos ya. Bukan wah lu bohong nggak gitu ya. Maksudnya debat dengan cara Ya, yang intelektual. yang lah. intelektual. Yang ada sopan Yang santun ada sopan juga. santunnya. Iya. Ya gue tanya, wah lucu banget ya. Berarti pakai cabai bisa berhenti itu hujan. Luar biasa. nggak percaya itu? Nggak percaya. Kan ada memang dia melakukan itu prakteknya. Ya ada buktinya kemarin gagal kan dia. Tapi ada juga yang berhasil, Dad. Ada yang berhasil. Ya kalau sekarang lu lakukan 10 kali, 5 kali berhasil, 5 kali salah itu bukan berhasil, Bos. Itu bakaran. Betul. Tuh, saya Tapi kalah gini, menurut gua itu cultural kan. lagi. Ya. Ya kalau orang percaya ya silahkan. Gua nggak ada masalah. Kan ini pribadi. Iya. Kalau menurut gua nggak percaya. Tapi kalau orang menganggap itu sebagai sebuah kultur dan sebagainya, sebagai sebuah kebiasaan rakyat dan sebagainya, ya silahkan, nggak ada masalah. Dan nggak boleh juga maksain lo harus percaya. Nggak bisa juga. maksain gua untuk percaya juga. gitu. Betul, itu gue setuju. Menurut gua ya Iya, seperti itu. Iya. Gitu. Nah kalau sekarang apa dari hal peramal itu yang lu nggak bisa percaya sama sekali? Konteks dasarnya apa sih? Karena sebenarnya kalau menurut pengalaman gua ada yang Gini benar. bos, ini. kita lari sederhana aja deh. Kalau misalnya ada orang, lu pernah nonton nggak ada orang bela diri yang kebal dan sebagainya. Oh, pernah itu gua Pernah lihat, tahu. iya. Negara kita nggak akan dijajah 350 tahun. dong. Oh, it make sense kalau kita pakai logika itu. Kalau kita pakai logika itu. Gitu. Mm-mm. Kalau misalnya ada peramal dan sebagainya sampai yang wah, hujan bisa dipindahin, kita nggak perlu BMKG dong. Betul, Ya dong, kita Betul. nggak perlu BMKG gitu. betul. Apakah ada penelitian tentang hal itu bisa apa tidak dari zaman dulu di NASA, di Amerika dan sebagainya? Ada yang meneliti hal tersebut benar apa tidak? Iya gitu pasti. maksudnya. Mm-mm. Di Bali aja baru buka, kalau nggak salah ya di berita ya, ada rumah sakit yang kalau terkena santet dan sebagainya, kalau nggak salah lu cari beritanya deh. Oh, rumah sakit untuk orang yang terkena ilmu gaib. Ya ada kan gitu. Ya udah gitu. Cuman kan hak gua juga untuk tidak mempercayai hal tersebut gitu kan. Iya, iya. Dan gua nggak mengatakan mereka salah loh ya. Oke. Nggak mengatakan mereka salah. Ini sama seperti anggap aja agama gua dengan agama lu beda gitu. Gua nggak Iya. bisa mengatakan agama lu salah gitu. Ya silakan gitu. Cuman kalau gue menurut gue yang bener ini gitu. Tapi lu tidak pernah mengalami pengalaman gaib sekalipun? As a mystic thing tidak pernah? Tidak, So ketempelan-tempelan gitu nggak pernah? tidak. Tempelin siapa? Tempelan apa kayak gitu yang enak? Saya pernah bangun tiba-tiba ada wanita di ranjang, rambut panjang. Ketempelan tuh? Bukan, saya lupa bayar. Iya.
ketempelan juga sih. Iya betul. Sebelumnya. Berarti lu tidak percaya itu kalau ada orang kesurupan depan mata lu? Enggak, karena gue base gue kan psikologi, Pak. Apa urusannya dengan lihat itu orang kesurupan? Schizophrenia. Apa itu? Schizophrenic. Schizophrenia. Gangguan otak. Schizophrenic. Makanya hanya di Indonesia terjadi kesurupan satu kelas. Nggak ada di Amerika, satu kampus kesurupan nggak ada. Logikanya gimana kalau berdasarkan keilmuannya orang bisa kesurupan satu kelas? Schizophrenic. Masa dia briefing dulu? Oh, karena nular. Seperti orang nguap. Orang nguap itu nular. Lu nggak nguap? Ya gue nggak mau. Masuk akal. Orang kalau Oh ya nular. nular. Iya. Nular. Karena gue mau. Karena lu mau. Dan schizophrenic kalau satu kesurupan, yang lain lihat otaknya menerima itu sebagai suatu yang wajar seperti hipnotis, dia akan mengikuti hal tersebut. Itu gejala otak, Bos, itu. Bermain di frekuensi. Itu gejala otak, bukan kesurupan menurut gua. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada orang kejang-kejang di Indonesia dan di sekolah atau di kelas, kenapa kepala sekolahnya manggil orang pintar? Kenapa nggak manggil dokter? Kalau dia manggilnya dokter, Dokternya jadi orang pintar. bukan. Maka kalau dia manggilnya dokter, maka diagnosanya akan berbeda. Iya. Kalau lu manggil dukun, diagnosanya kesurupan. Manggil dokter dong. Manggil psikolog dong. Manggil psikiater dong. Ada orang manggil dokter, nggak sembuh. Ya ada, gue sakit juga nggak sembuh manggil dokter. Setelah diruqyah sembuh. Nggak perlu gue ruqyah, gue gamparin juga sembuh. Gue gini loh, dan ini gue sempet bahas Ya ya. lu percaya nggak sih gaib ya? Dia dari Lu psikologi emosi sama bos juga. Lu psikologi? Iya, UI. Lu segeng lu ya. Jadi yang gua obrol-obrol di sini, Nggak percaya gue. Nggak percaya. lu percaya mati suri nggak? Mati suri bisa. Mati suri bisa. Gampang banget kalau mati suri, saraf ke otak nggak jalan dan sebagainya, jantung masih jalan dan sebagainya, selama oksigen masih ada mati suri. Terus dia melayang rohnya. Melayang rohnya adalah karena ketika kita mati suri, maka endorfin kita, dopamin kita naik tinggi sekali. Yang mana lebih gila dibandingkan obat-obatan apapun, drugs, mau cimeng, mau apa, mau kokain dan sebagainya, otak kita akan mengeluarkan hal tersebut. Berarti mainnya di sistem saraf. Betul. Makanya kenapa orang meninggal itu nggak sakit. Karena ketika orang meninggal, begitu dia meninggal, 4 menit terakhir, otak kita akan ngeluarin dopamin ke tubuh kita. Ditembak sama dopamin supaya kita nyaman. Dan ketika ditembak sama dopamin, itulah kita merasa bahwa kita keangkat, kita lihat cahaya dan sebagainya. Itu dopamin. Menurut ilmu psikologi. Oke. Secara sainsnya. Secara sains. Nah kan gue melihatnya dari sana dong. Oke. Gitu. Apakah itu benar apa nggak menurut mereka silakan. Tapi menurut ilmu yang gue pelajari, itu yang terjadi gitu. Jadi silakan aja debat. Tapi gimana mau debat dengan hal gaib kalau tidak ada saintifiknya? Benar. Tidak ada garis dasarnya. Tidak ada garis dasarnya. Iya. Nggak ada garis dasarnya. Dan gue nanya dengan ustadz-ustadz, dengan pemuka agama yang gue kenal baik dan sebagainya, mereka juga mengatakan nggak bisa kayak begitu. Banyak penipuan. Ya akhirnya ditunggangin. Akhirnya ditunggangi untuk penipuan, akhirnya begitu. Berarti kalau kita meninggal itu secara sainsnya seperti itu berdasarkan psikologinya, berarti kita tidak ada tuh roh-roh ya melayang-layang, nggak ada ya? Gini, kalau lu bicaranya apakah ada kehidupan setelah kematian, hal yang berbeda ya. Ah iya. Hal yang berbeda. Tapi ketika orang mati suri terus dia ngeliat tubuh dia sendiri, ngeliat ini sendiri, ngeliat apa sendiri, orang Tidak mimpi juga begitu. Iya orang. Apa bedanya dia mati suri terus dia mimpi? Wow, ini bakal seru nih, jadi menarik gitu. Iya. Kan kita nggak pernah tahu kan, Iya. nggak bisa kita jelasin gitu. Iya. Apa bedanya dia mati suri lalu dia mimpi? Gua kalau mimpi gua ngeliat badan gua sendiri kan. Lu jadi orang ketiga kalau mimpi. Iya. Lu kan mimpi lu jadi orang ketiga. Lu ngelihat lu ketemu orang gitu. Lu jadi orang ketiga. Ada mimpi yang lu jadi orang kedua. Iya. Tapi lu banyak kan jadi orang ketiga. Nah sekarang ketika lu mati suri, ya lu ngeliat badan lu sendiri lah. Secara saintifik. Dan lu tidak pernah experience something yang seperti itu ya? Nggak pernah. Gua baru kecelakaan, Bos. Ini nggak ada yang tahu malah. Kecelakaan gimana maksudnya? Gue ini bocor nih pala gue nih. Oh iya ada dikit tuh. Iya. Oh makanya lu nggak buka topi tadi. Jadi I think 3 days or 4 days before the wedding itu gue nge-gym sama Aska. Gue nge-gym sama Aska. Gue bench press. Dan kadang-kadang tuh kalau gue latihan sama anak gue tuh gini, suka adu berat.
Tapi Iya, standar. nggak ingat umur. Hmm? Jadi gue bench press di 175 kilo. Mm-mm. Nah, latihan yang benar itu kan tarik napas ketika negatif, buang napas ketika positif. Iya. Karena sudah terlalu berat, gue nggak bisa untuk buang napas. Gitu. Jadi gue nahan. Nah napas, gue dorong, udah berat banget, gue minta tolong Aska, push, nggak kuat, push, jeblak, jegrek, udah selesai. Udah nih gue berdiri. Begitu berdiri, Tulingan. gue nggak inget apa-apa, tiba-tiba di rumah sakit. Itu kenapa? Ah. Pingsan. Jadi gue cuman ingat seperti nonton film, gue cuman ngeliat Aska, pah gitu doang. Iya. Terus gue cuman lihat hilang lagi gitu. Terus udah gitu, terus Askanya ngomong, oh shit gitu. Kayak film ya? Kayak film, oh shit. Nah, buat ketika oh shit itu gue nggak tahu kenapa, gelap lagi. Karena di gym gue depannya kaca, Iya. gue kelihat lagi darah itu satu badan. Kejeduk. Jadi menurut Aska yang terjadi adalah gue berdiri, terus gue teriak sama Aska, I'm down. Gue sempat ngomong gitu, I'm down. Gue jatuh ke belakang, ini gue kena besi, sini gue kena besi, ini bunjurnya segini pak. Udah sekarang udah kempes. Oh, kena saya pikir besi, masih kena benjol. besi. Ini Iya. gue kepentok tajamnya bench press, masuk Ujungnya. ujungnya Iya. masuk 1 senti ke dalam, Iya. darahnya keluar, gue pass out. Nah pada saat itu terjadi, gue masuk rumah sakit, gue ngeliat tubuh gue di situ. Gimana maksudnya? Ya gue ngeliat badan gue di situ, kayak orang mati suri. Serius lu? Iya. Tapi buat gue itu bukan mati suri. Tunggu, gimana? Ini kan lu rumah sakit. Iya. Karena gue berimajinasi pada saat itu. Iya, karena gue berimajinasi, karena gue tahu keadaannya seperti apa. Terus ada anak-anak gue di sana, gitu ya. Terus pada saat gue tahu kejadiannya seperti apa, ada anak-anak gue di sana. Terus dopamin gue keluar dan sebagainya. Terus gue mimpi kan pasti kan. Oh, lu mengalami itu yang dibilang-bilang mati suri itu? Iya. Tapi gue nggak mengatakan itu mati suri. Memang begitu. Iya, Memang kalau begitu. istilahnya mati suri. Iya, memang begitu. Oh. Dokter tiba-tiba mata gue disentolopin, dokter gue ngomong nggak bisa, gue ngomong nggak bisa. Lu ada di mana? Di sini? Enggak, gua ngelihat terus udah gitu gue sempat kayak ya udah tuh sempat sadar lah gitu, sempat sadar. Gue ngelihat badan gue gitu. Tapi itu bukan mati suri, it's my imagination playing. Iya, itu playing menurut game, lo. gua. Kalau menurut yang lain, ini lu udah keluar arwah Betul, nih. silakan, Iya, lu silakan. udah keluar. Oh, berarti lu keluar arwah. Betul, Kita ambil perspektif betul. itu ya, keluar Menurut arwah. gua no, Iya. karena ketika gua seperti itu gua jatuh, otak gua berusaha untuk membangunkan gua. Iya. Maka bermainlah halusinasinya itu. Iya. Gitu. Jadi Iya. ketika itu gue lihat tiba-tiba sentolop tek, terus gue cuma denger saya siapa gitu. Dokternya ngomong, gue nggak bisa jawab karena gue juga nggak kenal dia. Lah, bener dong bos. Salah dia nanya, saya siapa ya? Iya. Kamu siapa harusnya? Iya bener, kamu siapa gitu ya. Terus udah gitu gue 2 jam nggak bisa ngomong, nggak kuat ngomong, buka mulut pun nggak bisa. Buka mulut pun nggak bisa, terus gue di MRI, di CT scan dan sebagainya, Cek ngeliat semua. pendarahan dan sebagainya, ya udah. Oke aja akhirnya. Iya nggak oke. Kenapa? Ya karena benturan keras sekali, Lu gigir otak. dikit. Efek panjang? Ya makanya jadi begini sekarang. Kasihan. Kalau nggak, saya nggak ke Anda. Oh. Kasihan juga, iya. Tapi ya udah terus, tapi menarik ya Efek karena geger terus, otak jadi kaya ya. terus gue nanya sama Aska juga apa yang terjadi gitu. Waktu itu ada nada juga, ada di sana juga. Ya gue ngelihat hilang gitu. So akhirnya kalau kita bicara tentang itu, what is your conclusion tentang kegaiban atau Tuhan itu gaib gak buat lo? Tuhan itu is eternal being kan, Masuk ke gaib atau enggak? bukan gaib. Masuknya ke Eternal being, internal beings itu apa ya? ke pencipta. Pencipta. Dalam unsur gaib atau tidak? Gue nggak mau mengatakan gaib. Jadi lebih ke... Karena kalau gaib itu image-nya negatif menurut gue. Oke. Gitu. Kalau menurut gue Tuhan itu maha pencipta. Maha Maha pencipta. pencipta. Masuk ke spiritual beings. Bahkan lebih dari spiritual beings menurut gue. Oke, lu menggambarkan Beyond seperti that. itu. Beyond that, gitu. gitu. Tapi kalau gaib itu kan definisinya apa ya gaib itu gitu. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat,
tidak bisa kita sentuh dan sesuatu yang bisa dan dia ada, hidup. Berarti angin gaib. Angin hidup nggak? Bernyawa nggak? Ini hidup nggak? Tapi kan membuat Anda hidup. Itu darahnya ya, oksigennya. Tapi makanya definisinya gaib tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tapi hidup. Hidup. Dari mana tahu hidup? Karena dia bisa making decision. Berarti roh orang meninggal hidup. Hidup. Berarti belum mati. Berarti dia bisa mati. Dia mati, badannya mati, rohnya masih hidup. Kalau hidup berarti bisa mati. Bisa. Berarti roh bisa mati. Roh nggak bisa. Lagi mana lu? Roh nggak bisa mati. Nah, tadi katanya hidup. Satu-satunya benda yang bisa mati itu cuma tali. Maksudnya? Diikat mati. Ikat mati dong Pak jadinya, ya kan? 55 menit saya tidak berharga sama Anda ya. Enggak gini deh. Masuk. Tapi gini deh. Ini kan kita perdebatannya kan maksudnya secara sains ya. Iya, secara sains. Gua nggak mengatakan bahwa gua bener loh gitu ya. Iya. Karena ada orang mengatakan yang kita tidak tahu belum tentu tidak ada. Iya. Bisa betul. aja gua salah gitu. Iya, lu Bisa. tetap membuka ruang untuk itu berarti. Of course, ini sama seperti aliens ada apa enggak? Iya. Dan one day ketika lu experience itu, lu dengan gentle bahwa bilang ini ada gitu. Iya, bisa aja gitu. Berarti lu tidak percaya santet juga nggak percaya? Tidak. Oke. Gue nggak mendoakan ya, Det. Gue nggak mendoakan. Karena ketika lu disantet lu nggak tahu lu disantet bisa, diracun bisa, Ya bisa macam-macam. bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam. Tapi gua tidak percaya pada hal tersebut gitu. Kalau gua gitu ya. Nah kalau begitu, atas dasar apa kemudian akhirnya lu bisa menjadi mualaf? 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.